videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayu Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan melanjutkan video yang sebelumnya ya. Di sini kakak akan membahas untuk buku tema kelas 6 di tema 1 yaitu Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1. Tumbuhan sahabatku di pembelajaran kedua. Nah, adik-adik sebelum kalian melihat video ini alangkah lebih baiknya kalian mengerjakan terlebih dahulu dengan mandiri di buku kalian masing-masing, dan setelah selesai kalian bisa melihat video ini dan mencocokkan jawabannya dengan video ini. Nah, kita bahas sama-sama ya untuk pembelajaran 2 ini. Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo kita cari tahu. Di sini ada Ayu mencoba ya. Di Asia Tenggara banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan, namun di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat di Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan brambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Di tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton per tahun. Lanjut ya. Apabila bilangan 160.800.000 ditulis pada tabel nilai tempat, di manakah angka 1 dan 6 ditempatkan? Nah, kalian bisa melihat angka 1 itu di angka ratusan juta ya, 100 juta. Nah, untuk angka 6 itu ada di puluhan juta, yaitu di sini. Terus diskusikan jawabanmu dengan teman. Selain bawang merah, nanas banyak tumbuh di Asia Tenggara. Saat ini nanas banyak diproduksi dalam bentuk kalengan maupun dalam kemasan lainnya. Nah, di sini perhatikan informasi berikut. Nanas adalah buah yang memiliki manfaat bagi kesehatan. Selain buahnya enak dimakan, nanas diyakini mengandung vitamin, protein, dan mineral yang sangat penting bagi tubuh. Di Asia Tenggara, nanas banyak ditanam di Filipina, Thailand, dan Indonesia. Berpenduduk sekitar 555 juta, Asia Tenggara menjadi penghasil nanas tertinggi di dunia. Di Kecamatan Sungai Apit, Siak, Indonesia, produksi nanas mencapai 21.600.000 buah per tahunnya. Seorang petani di daerah ini bisa berpenghasilan 34 juta rupiah sampai 42.500.000 rupiah per tahunnya. Penghasilan mereka setiap bulan adalah sekitar 2.830.000 sampai dengan 3.540.000. Nah, catatlah bilangan-bilangan yang ada dalam informasi di atas bersama temanmu. Pilihlah 3 bilangan. Nah, kalian bisa mencatat ya, ini bilangan-bilangannya. Kalian bisa pilih 3 bilangannya. Sampaikan kepada temanmu bilangan-bilangan tersebut terkait dengan nilai tempatnya dengan cara sebanyak-banyaknya. Apakah ada perbedaan penyampaian bilangan tersebut? Nah, kalian bisa melakukannya ini dengan teman kalian ya. Di sini pembacaan angka. Pembacaan angka selalu dimulai dari posisi karakter angka terbesar. Bilangan yang memiliki 2 karakter, angka terbesarnya adalah puluhan. Bilangan yang memiliki 3 karakter, angka terbesarnya adalah ratusan. Bilangan yang memiliki 4 karakter, angka terbesarnya adalah ribuan, dan seterusnya. Lanjut ya, di sini ada penggunaan tanda pisah angka. Tanda pisah angka digunakan untuk bilangan lebih dari 999. Tanda tersebut digunakan untuk memisahkan setiap 3 digit angka dari sebelah kanan urutan angka. Tanda pemisah angka memisahkan kelompok angka ribuan, jutaan, dan seterusnya. Di Indonesia, tanda pemisah angka yang digunakan adalah tanda titik. Nah, ini kalian bisa lihat, ini 1 juta, titik 432.000, titik 321, 1.432.321. Di sini angka-angka jika dikelompokkan berdasarkan batas tanda pemisah, maka akan memiliki kelompok-kelompok angka. Kelompok angka dasar memiliki 3 angka paling kanan. Kelompok angka ribuan memiliki 3 angka di sebelah kiri tanda pemisah ribuan. Kelompok angka jutaan memiliki 3 angka di sebelah kiri tanda pemisah jutaan. Nah, di sini kalian bisa melihat ini ada jutaan untuk yang satuan ya, 1 juta. Kalau
jutaannya dalam puluhan bisa ditaruh di sini. Ini ratusan, 400, puluhan 30.000, satuan 2.000, ratusan 300, puluhan 20, dan satuan untuk angka 1. Temukan jawabanmu dari soal berikut ya. Yang pertama adalah tulislah bilangan di bawah ini dalam bentuk penulisan standar. Nah, ini ada 10 juta, 2 juta, 300.000, 20.000, 3.000, 4.000, 70, dan 2. Nah, ini bisa kita tuliskan dengan 12 juta, 323.472. Lanjut di soal yang kedua, tuliskan bilangan berikut dalam bentuk penulisan standar. 4.256.078. Nah, ini kakak sudah menuliskannya. 4.256.078. Yang ketiga, buatlah 5 bilangan yang terdiri dari 7 sampai 8 angka. Bilanganmu harus memiliki angka 0 sampai 9. Urutkan bilanganmu. Nah, ini kakak sudah membuatnya ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pokoknya kalian terserah lah. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalian bisa membuat sendiri ya, karena bilangannya ini banyak sekali. Kalian boleh menyusunnya, tidak harus sama seperti ini. Terus tuliskan bilangan yang diperoleh dari 745.862 ditambah 10.000, 875.000 ditambah 1 juta, 3.174.821 dikurangi 100.000, terus 735.236.306 dikurangi 1 juta. Nah, jawabannya ada ini ya, 755.862, yang B 1.875.000, yang C 3.074.821, dan yang D 236.306. Lanjut ya, di soal yang kelima, aku adalah bilangan antara 6 juta dan 7 juta. Aku adalah bilangan ganjil. Jadi kalau bilangan ganjil pasti belakangnya adalah angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Terus angka ribuanku semuanya sama. Jadi angka di nilai ribuannya itu di ratusan ribu, puluhan ribu, dan juga satuan ribu itu nilainya sama seperti 111, 222, 333, 444, dan seterusnya ya. Terus angka dasarku juga semuanya sama. Nah, angka dasar itu letaknya di ratusan, puluhan, dan satuan. Seperti ini 111, 22. Nah, dan seterusnya ya. Jumlah seluruh angkaku adalah 30. Nanti kalau kalian jumlahkan, ini semuanya dijumlahkan adalah 30. Bilangan berapakah aku? Temukan bilangannya sebanyak mungkin dan bagaimana kamu menemukan jawabannya. Nah, kalian menemukan jawabannya dengan pedoman kakak ini yang sudah kakak tuliskan di sini. Terus nanti hasilnya adalah kalian bisa melihat yang ini ya. Di sini kakak menuliskan 6.770.111. Nah, ini jika kalian tambahkan pasti nanti adalah nilainya 30. Seperti, nah jangan lupa ya, yang belakang ini adalah bilangan ganjil. Jadi kalian tidak boleh menggunakan angka 2. Angka 2, 4, 6, 8, 10 itu tidak boleh ya, karena itu adalah bilangan genap. Yang kedua contohnya adalah 6.555.333. Yang ketiga contohnya 6.333.555. Dan yang ketiga adalah contohnya 6.111.777. Lanjut ya, diskusikan jawabanmu dengan teman sekelompokmu. Apakah hasilnya ada yang berbeda? Nah, kalian bagaimana kita mengurutkan bilangan besar? Ayo kita pelajari caranya. Nah, nanti kalau ada yang berbeda, kalian bisa menceritakan kepada guru kalian. Perhatikan informasi berikut. Buah-buahan banyak dikonsumsi oleh penduduk Indonesia. Berikut adalah data produksi sebagian buah di Indonesia tahun 2006. Nah, ini ada nama buah dan jumlah yang diproduksi. Untuk pisang 5.037.472, untuk mangga 1.621.997, untuk jeruk 2.565.543, untuk nanas 1.427.781. Urutkan bilangan di atas, jelaskan dasar urutanmu. Nah,
Kalian bisa mengurutkan ya bilangan di atas. Yang pertama adalah untuk pisang yang paling terbesar, terus jeruk, terus mangga, dan juga nanas. Cara mengurutkan bilangannya, perhatikan bilangan-bilangan yang kamu miliki. Perhatikan angka yang ada di posisi paling kiri. Angka pada bilangan manakah yang paling besar? Apabila angka-angka di posisi paling kiri memiliki angka yang sama, perhatikan angka selanjutnya. Mana yang paling besar, begitu dan seterusnya. Buatlah 5 bilangan jutaan yang memiliki angka 0 sampai 9, urutkan bilangan tersebut. Bandingkan dengan jawaban temanmu, berilah komentar pada jawaban temanmu. Nah, di sini karena Kak mencontohkannya ada bilangan negatif dan juga positif, karena di sini tidak ada larangannya untuk bilangan negatif. Kakak di sini contohnya adalah negatif 9.235.614, terus lebih banyak lagi negatif 5.360.298, terus ini bilangan positif 1.234.576, 4.567.012, dan 7.843.251. Lanjut ya. Wah, menarik sekali belajar tentang buah-buahan yang berasal dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Sebagai sumber kehidupan, tumbuhan memiliki kandungan gizi yang berguna bagi tubuh manusia. Begitu banyak manfaat tumbuhan bagi kehidupan ya. Coba bayangkan apa yang akan terjadi jika Tuhan Yang Maha Esa tidak menciptakan tumbuhan. Nah, di sini kalian bisa berdiskusi. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya, Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni, Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Bagaimana pendapatmu tentang sikap teman Edo? Tulislah pendapatmu pada kolom di bawah ini. Nah, menurut kakak adalah sikap teman Edo sangat baik dan patut untuk kita contoh ya, karena sesama teman kita harus saling membantu dan tolong-menolong. Diskusikan jawabanmu dengan gurumu. Sikap teman-teman Edo sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila. Pahami kelima sila Pancasila berikut ini ya. Yang pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini ada ayo berdiskusi lagi. Bersama kelompokmu diskusikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila berikut. Ketuhanan Yang Maha Esa ya. Contoh nilai-nilainya adalah yang pertama, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Dan yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama. Untuk yang nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab itu contohnya persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas antar sesama manusia, dan perdamaian. Presentasikan hasil diskusimu di depan kelas. Nah, di sini tahukah kamu nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa sebagai berikut? Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain, kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut: bersamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas antar sesama manusia, dan perdamaian. Kalian bisa mengamati ya, ini ada gambar pertama, ini tentang solidaritas di agama, beda agama. Ini adalah kegiatan sosial juga yang berbeda agama. Ketiga ini juga ibadah. Yang keempat ini adalah yang menolong temannya yang sedang sakit atau menjenguk. Yang kelima ada kerjasama atau kerukunan. Yang keenam menolong. Terus yang ketujuh menghargai pendapat orang lain, bisa juga. Nah, yang ke-8 adalah menghormati orang tua. Diskusikan mengenai sikap yang dan atau perilaku yang terdapat pada gambar di atas. Kelompokkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam sila ke-1 dan sila ke-2. Tulislah nomor gambar pada tabel berikut sesuai dengan pengelompokannya. Jelaskan jawabanmu. Nah, untuk kakak kelompokkan perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 itu gambar nomor 1, gambar nomor 2, dan gambar nomor 3. Karena penjelasannya ini adalah gambar ini berkaitan dengan keagamaan. Kalau keagamaan itu sesuai dengan sila pertama. Perilaku yang sesuai dengan sila kedua itu contohnya gambar nomor 4, 6,
7 dan 8. Kenapa kok gambar ini sesuai dengan sila kedua? Karena sila kedua itu mengandung tentang persamaan derajat, jadi kita tidak boleh membeda-bedakan dan juga saling tolong-menolong ya. Lanjut, sampaikan jawabanmu di depan kelas. Kalian bisa menjawab pertanyaan di depan kelas ya. Sekarang kamu harus kerja mandiri. Berikan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ke-1 Pancasila. Pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya. Di sini menghormati orang saat beribadah, selalu taat kepada Tuhan dan beribadah tepat waktu. Saya menerapkannya dengan taat sholat dan juga berdoa kepada Allah yang Maha Esa. Terus yang selanjutnya, berikan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila kedua Pancasila. Pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya. Nah, di sini ada menolong teman yang kesusahan, tidak mengejek teman yang beda kulit, dan adil membagi hak-hak orang. Nah, saya menerapkan dengan tidak membeda-bedakan berteman. Terus di sini ada membantu teman yang sakit merupakan salah satu pelaksanaan dari sila kedua. Merawat tanaman merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan tanaman sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia. Di sini ada ayo berkreasi. Manfaatkan tanaman bukan hanya pada buah dan bunga. Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu. Salah satunya adalah patung. Kamu bisa membuat patung seperti mereka. Namun kali ini kamu akan belajar membuat patung dari bahan lain, yaitu tanah liat atau lilin malam. Di sini ada patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo kita praktikkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Nah, amati aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan ya. Berikut ini nih, ada 3 kerajinan yang terbuat dari tanah liat ya. Diskusikan pertanyaan dalam kelompok. Bagaimana pendapatmu ketika melihat patung tersebut? Jelaskan. Nah, pendapatku tentang patung adalah seni kerajinan dari berbagai daerah karena merupakan unsur tradisional walaupun ada juga yang merupakan unsur modern. Nah, ini adalah patung-patung ini yaitu kekayaan budaya Indonesia. Yang ini adalah bisa ada unsur tradisionalnya, juga ada unsur modernnya. Lanjut ya, yang di nomor 2, apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung tersebut? Nah, keterampilan yang harus dibuat adalah sebuah yang baru. Nah, kalian harus membuat karya yang baru ya, karena mungkin orang akan menganggap sebuah hal yang baru itu mungkin akan menarik perhatian jika diproses lebih detail. Dan juga keterampilan ini kreativitas kalian juga diperlukan. Selain itu juga teknik dalam membentuk pola ya. Kakak tuliskan teknik dalam membentuk pola juga harus diperhatikan dalam membentuk pola atau membentuk patung tersebut ya. Dengan tanah liat itu harus ada keahlian. Terus menurutmu bagaimana cara membuat patung tersebut? Yaitu menyiapkan alat bahan, membentuk patung, terus dikeringkan, setelah itu adalah diwarnai. Lanjut ya, di sini kamu telah mengamati berbagai patung Nusantara dari tanah liat. Sekarang kamu akan membuat patung dari tanah liat yang bentuknya disesuaikan dengan budaya daerahmu. Nah, proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat, yaitu pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah liat yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir.
Nah, di sini untuk kegiatan pembuatan patung Nusantara ini kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Jika di sekitarmu tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa menggunakan lilin atau plastisin. Kamu dapat membuat sendiri adonan plastisin dari tepung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Tambahan bahannya adalah 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat dan perwarna makanan. Cara membuatkannya, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Masukkan air hangat secara berlahan hingga adonan menjadi liat tidak terlalu lembek. Gulung dan remas-remas adonan hingga tercampur dengan sempurna. Bagi adonan menjadi beberapa bagian, buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan, kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Nah, sekarang ambillah adonan plastisinmu yang sudah tersedia. Kamu dapat mencoba berbagai bentuk dan menggunakan tanah liat atau lilin malam. Biasakanlah tanganmu untuk membentuk desain yang kamu harapkan. Cobalah beberapa bentuk dengan menggunakan bahan yang sama. Sekarang kamu baru saja mencoba bahan untuk membuat patung. Berlatihlah terus agar kamu terampil membentuk model. Nah, kalian bisa berlatih untuk membuat patung itu ya. Di sini ada ayo renungkan. Bagaimana sikapmu selama mengerjakan tugas? Apakah kamu bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan? Apakah kamu berani dan percaya diri ketika membuat adonan plastisin sendiri? Nah, jawabannya pastinya iya ya. Apakah sikapmu hari ini sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila ke-1 dan ke-2? Jelaskan. Nah, sudah, karena pada setiap kerja kelompok saya menghargai hak teman saya. Nah, untuk kerjasama dengan orang tua yang terakhir adalah diskusikan bersama orang tuamu cara menerapkan nilai-nilai Pancasila, sila ke-1 dan ke-2 di lingkungan tempat tinggalmu. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Nah, untuk tugas ini kalian bisa bekerja sama dengan orang tua kalian tentang menerapkan nilai-nilai Pancasila ke-1 dan ke-2 di lingkungan tempat tinggalmu ya. Semua pembelajaran di pembelajaran 2 sudah kakak bahas semuanya ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang melihatnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembacaan materi ataupun penyampaian materi dan juga jawaban yang telah kakak berikan. Kakak mohon yang sebesar-besarnya. Akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.